wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia FTV Jember. Kembali lagi bersama saya Silviana Claudia dalam program Tausiah Ramadan. Dan pemirsa, Tausiah Ramadan edisi hari ini Selasa 12 April 2022, di mana saat ini saya ditemani secara virtual melalui sambungan Zoom dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau adalah Kepala KUA Sempu Banyuwangi. Dan pemirsa, pada sore hari ini dalam program Tausiah Ramadan kita akan membahas mengenai zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa mengenai pengertian zakat, kita akan berbincang secara virtual melalui sambungan Zoom dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, SAG MPDI. Halo, Assalamualaikum Bapak Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Silvi. Baik, Bapak Aziz, mengenai materi hari ini terkait dengan zakat, bisa dijelaskan seperti apa pengertian dari zakat itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiya ba'dah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang selalu saya taati dan yang selalu saya muliakan. Seluruh pemirsa FTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang zakat. Pertama, pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa. Kita membahas dulu tentang definisi. Secara bahasa Arab memiliki beberapa makna. Betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Silvi, diantaranya bermakna yanmu. Yanmu itu berkembang, berkah, banyak kebaikan. Tazkiyah itu mensucikan diri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahkin. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut. Sebab harta yang dizakati akan berkembang, akan bertambah. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar itu karangan Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni. Beliau berkata dalam kitabnya, "Wasammaitu bidzalik li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ail akhdi." Wasammaitu disebut, wasumiyat disebut zakat, wasumiyat disebut zakat, li'annal mala karena harta yang dizakati itu yanmu berkembang, di barokati ikhrajiyah wa du'ail ahad, berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Allah dawuh dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka
Yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Surat Ar-Rum ayat 39. Itulah pengertian zakat. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang pengertian zakat, sekarang perintah zakat. Perintah zakat di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada lagi dalam surat Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran di berbagai surat dan ayat. Dari jumlah tersebut ada 27 pengulangan atau ayat takror kata zakat yang bergandengan dengan kata sholat. Ayat takror tentang zakat ini mempunyai makna zakat dan sholat merupakan dua kewajiban yang sama, tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena perintah tersebut dihubungkan dengan huruf waw ataf. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dalam Al-Quran diulang itu sebanyak 30 kali. Mengapa diulang-ulang? Ini menunjukkan keseriusan kewajiban sholat itu sama dengan kewajiban melaksanakan zakat. Orang kalau mau sholat juga harus mau zakat. Sholatnya oke, zakatnya yes, begitu. Ini istilah baru ini. Sholatnya oke, kemudian apa? Zakatnya yes. Perintah sholat dan zakat menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim tidak cukup hanya baik dari segi ibadah vertikal kepada Allah, sementara buruk dalam hubungan sosial kepada sesama manusia, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kesalehan vertikal juga harus dibarengi dengan kesalehan sosial atau horizontal. Muslim yang baik adalah yang mampu memposisikan secara beriringan antara ibadah individual kepada Allah dengan ibadah sosial yang tercermin dalam kebaikan kepada sesama manusia. Maka dari itu, para pemirsa, perintah sholat dan perintah zakat tidak boleh dipisah-pisahkan. Memisah-misahkan perintah sholat dan zakat itu dulu di zaman Khalifah Abu Bakar itu wajib diperangi. Itu dulu begitu. Ada kata-katanya Abu Bakar, wallah la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, begitu katanya Abu Bakar, aku akan perangi orang-orang yang memisah-misahkan antara perintah sholat dan zakat. Artinya apa? Dia sholatnya mau tapi zakatnya enggan. Ini yang akan diperangi waktu zaman Khalifah Abu Bakar. Untuk itu para pemirsa, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kalau kita mentaati perintah sholat, maka juga harus mentaati perintah zakat. Demikian. Berikut ini kita lanjutkan tentang pembagian zakat setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, tadi disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz karena di mana segmen pertama kali ini sudah dipaparkan mengenai seperti apa perintah zakat dan seperti apa pengertian zakat. Dan pemirsa, kita harus jeda sejenak. Tausiah Ramadan akan kembali lagi setelah berikut ini.